Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi hadirin sekalian. Yang kami cintai, kami hormati Bapak Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Republik Indonesia, Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Riau yang terhormat, Bapak Ketua DPRD tingkat 1 Riau yang kami hormati, Bapak Irjen, Bapak Dirjen, Bapak staf ahli menteri, Bapak-bapak unsur Muspida tingkat 1 Riau, Bapak Wali Kota Kota Madya Pekanbaru beserta unsur Muspidanya, rekan-rekan Kakanwil Kepala Dinas tingkat 1 Riau yang kami banggakan, kami cintai, Pak Iskandar Hussein yang kami banggakan, Pak Mumar dari Sumatera Barat yang sengaja saya undang, Bapak-bapak asisten, Bapak Wagub, hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan sehingga pada siang ini kita dapat hadir dalam acara peresmian gedung Kanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Riau. Bapak Menteri yang terhormat, izinkanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, telah lama jajaran aparat Kanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Riau ingin mempunyai gedung yang representatif dan menyatu. Sebab selama ini terpencar antara Kakanwil dan kepala-kepala bidang di 4 tempat. Melalui perjuangan yang cukup panjang untuk meyakinkan anggaran dan Bappenas, sebab sesuai dengan ketentuan yang ada tidak dibolehkan membangun kantor baru, tetapi renovasi dan rehabilitasi yang dimungkinkan. Yang lebih berat lagi, pada masa akhir pembangunan terjadi krisis moneter sehingga bahan bangunan melonjak tajam, bahkan hampir 1 bulan berhenti total. Dan kami merayu, dan kemudian kesadaran dari pelaksana untuk melanjutkan dan menyelesaikan, syukur alhamdulillah bisa diselesaikan tepat waktu dan baik. Di samping itu, ini tentunya yang memacu diri kami adalah di setiap saat saya ketemu dengan rekan-rekan Kakanwil, kepala dinas, yang ditanyakan adalah kapan gedung itu selesai, kapan diresmikan. Nah, ini memberi motivasi saya untuk lebih mendorong untuk kita selesaikan. Sehingga tidak jarang Bapak Menteri, 1 hari saya 2-3 kali saya tungguin sampai malam, pagi, sore, malam saya tunggui dengan harapan adalah untuk segera bisa diselesaikan. Bapak Menteri yang kami hormati, gedung ini dibangun di atas tanah 2.760 meter dengan luas bangunan adalah 3.500 meter yang terdiri dari 3 lantai ditambah basement lantai dasar yang nantinya akan kita gunakan untuk kegiatan kantin Dharma Wanita dan parkir. Dana yang disediakan melalui dana APBN 4 tahap, Pak. Pertama adalah pengadaan tanah yang sudah didahului oleh pendahulu sebelum Pak Iskandar. Kemudian ditindaklanjuti pembangunan fisik oleh Pak Iskandar. Nah, saya adalah bagian yang terakhir untuk menyelesaikan. Nah, disinilah Pak yang terasa berat sekali. Dana yang kita gunakan adalah lebih dari 5,2 miliar, Pak, termasuk pembelian tanah. Insya Allah dengan selesainya bangunan ini akan membawa dampak positif terhadap kinerja aparat Kanwil Departemen Transmigrasi dan
PPH Provinsi Riau. Di samping itu tentunya ke depan Provinsi Riau masih mempunyai potensi yang tinggi terhadap pengembangan program transmigrasi baik pada daerah pasang surut maupun di daerah-daerah kepulauan, Pak. Misalnya adalah Pulau Natuna yang sekarang baru 2.000 KK, Pak. Sedangkan pencadangannya adalah 40.000 hektar. Kemudian Pulau Singkep, Pulau Rupat dan lain sebagainya, termasuk Pulau Lingga. Bapak Menteri, selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri Transmigrasi dan PPH pada saatnya nanti dapat memberikan arahan dilanjutkan penandatanganan prasasti yang merupakan pertanda diresmikannya pemakaian gedung. Kemudian kepada Bapak Gubernur yang terhormat, kiranya berkenan untuk memberikan sambutan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya peresmian gedung ini, utamanya kepada jajaran pemerintah daerah tingkat 1 Riau, kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Menteri, perlu kami laporkan perhatian Bapak Gubernur terhadap penyelesaian gedung ini sungguh luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena pada kondisi-kondisi kritis pada waktu itu Bapak Gubernur turun tangan sendiri. Di samping itu pada waktu kami mendesain pagar itu adalah sudah sesuai dengan petunjuk arahan Bapak Gubernur dan beliau sudah setuju, baru kita realisasi. Dan desain seperti ini barangkali baru satu-satunya, Pak, di Riau. Bapak Menteri, demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi melalui kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak Menteri beserta rombongan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia beserta seluruh rombongan. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD tingkat 1 Riau, rekan-rekan anggota Musbida tingkat 1 Riau, undangan dan hadirin yang saya hormati. Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izin dan ridhonya, bersama-sama dengan Bapak Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, kita dapat berada di tempat ini untuk menghadiri acara peresmian gedung kantor wilayah Departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan Provinsi Riau. Dalam kunjungan di daerah Riau, saya tadi pagi juga telah bersama dan menyertai beliau untuk dapat menyerahkan sertifikat lahan transmigrasi sebanyak 9.000 lebih di UPT 5 Pertrans Langgam, Sorek, Kabupaten Kampar, dan melakukan temu wicara dengan para anggota trans yang dalam ini adalah dalam lingkungan perkebunan Surya Bratasena Plantation. Sebagaimana tadi di tempat upacara penyerahan sertifikat kami melaporkan bahwa Provinsi Riau sejak 36 tahun yang lalu, yakni pada pra pelita tahun 62, sampai saat sekarang telah ditempatkan 542.724 jiwa yang menempati 305 unit pemukiman transmigrasi. Dari jumlah tersebut, 252 UPT telah diserahkan kepada Pemda tingkat 1 Riau. Dengan demikian, melalui program transmigrasi sudah dapat diwujudkan 250 desa baru di daerah Riau. Dari 542.724 berarti penduduk Provinsi Riau 13% adalah berasal dari anggota-anggota trans dari provinsi lain. Dari jumlah penduduk 4 juta lebih pada tahun 97-98 yang lalu. Tentunya ini adalah sebagai keberhasilan penempatan transmigrasi dari semua pihak, dan tentunya akan mempunyai dampak penyebaran penduduk yang semakin merata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik terhadap warga trans itu sendiri maupun terhadap penduduk sekitarnya. Bapak Menteri yang kami hormati,
Pertama tentunya kami juga mengaturkan ucapan terima kasih kecuali dengan telah diresmikan gedung yang cukup megah ini. Bahwanya peranan transmigrasi di daerah ini sekali lagi kami telah merasakan adanya suatu kemajuan-kemajuan. Karena kami mengetahui sebagaimana dilakukan oleh saudara Kepala Kantor Wilayah, jaringan jalan pada unit pemukiman transmigrasi adalah tergelar kurang lebih 2000 kilo. Ini suatu hal yang tentunya tidak kecil, yang kadang-kala menimbulkan suatu masalah yang setelah UPT itu diserahkan pada pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Tetapi dengan kebersamaan, keterpaduan, dan perencanaan yang tunggal, tahap bertahap, maka semua jaringan-jaringan jalan, baik merupakan jalan negara, jalan provinsi, jalan daerah tingkat 2, sampai menyusup ke pedesaan dan daerah transmigrasi. Alhamdulillah ini telah mulai secara bertahap telah dapat diselesaikan. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa melalui saudara Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi, kami menitipkan pada seluruh keluarga besar transmigrasi di provinsi ini untuk selalu mengikuti situasi dan kondisi sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat apabila terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan program. Tadi saya turun dari helikopter bersama Pak Menteri, dilapori ada 7 truk yang nyelonong masuk Pekanbaru dari Sungai Pagar. Ini suatu dinamika mekanisme situasi reformasi, Pak. Jadi ini tadi bangkitnya semangat untuk menata dan menertibkan, Pak. Mungkin dari kekurangan kelemahan kami dari pemerintah daerah tingkat 1-2, penduduk yang mempunyai lahan merasa mungkin saudaranya yang di Pertran sudah berhasil, dia belum, jadi masih menanyakan. Ini nanti insya Allah kita selesaikan, Pak. Demikian juga masih PLT Kota Panjang, kemarin 24 penduduk menghadap Pak Menteri Kehutanan dan alhamdulillah juga sudah cair, sudah insya Allah selesai. Ini tentunya suatu hal-hal yang merupakan suatu dinamika mekanisme yang terjadi dalam kehidupan pembangunan yang kita lakukan ini. Sehingga sekali lagi kami mohonkan pada warga karyawan transmigrasi di daerah ini agar selalu mengikuti keadaan-keadaan yang ada di lingkungannya. Dan tentunya sekali lagi saya menyampaikan terima kasih bahwa pengembangan baik di kepulauan, tadi dilaporkan juga di Natuna, di Rupat, dan di Lingga, keberhasilan daripada transmigran ini juga merambat pada daerah-daerah di daratan, tetapi juga ada sebagian Pak Menteri yang kami melaporkan, terutama Transum yang tahun 70-an itu memang kadang-kala masih kita hadapi, perlu kita bangkitkan, kita tingkatkan lagi yang sudah menjadi beban daripada kami. Tetapi permasalahan yang kita hadapi bahwa sebenarnya HPL itu masih menjadi lahan yang diberikan pada Departemen Transmigrasi, Pak. Sehingga kami apabila ada suatu lahan Transum yang HPL-nya masih ada di tangan Menteri Transmigrasi, kami selalu juga melaporkan dan mohon pendapat dan keputusan pengarahan dari Menteri Transmigrasi. Contohnya ini tempo hari di daerah Pasir Pangarian PT MAN itu, Pak. Itu lahan yang masih ada HPL-nya. Sehingga kalau itu nanti menjadikan suatu lahan yang KKPA misalnya saja, ini nanti tanah yang semula Trans tadi mempunyai 1 hektar lahan satunya dan lahan 2-nya di luar jauh, kalau sudah menjadi KKPA, 2 lahan ini harus dijadikan 1, Pak. Karena lahan 2 hektar itu harus menjadikan 1. Ini satu hal tentunya nanti tetap mengadakan koordinasi, walaupun Trans tersebut sudah UPT-nya sudah jauh lama diserahkan pada pemerintah daerah. Tapi alhamdulillah ini juga bertahap sudah bisa kita selesaikan satu persatu, dan ini akibat daripada kerjasama keserasian antara semua instansi yang ada di Riau, terutama dari instansi dari transmigrasi itu sendiri. Akhirnya dengan gedung yang megah dan baru ini juga saya menitipkan, karena ini di jalan protokol tetap dapat dipelihara. Saya bukan main ini, untuk saat ini sekarang yang terbaik ini kalau saya melihat, karena mungkin karena baru, tapi biasanya kita penyakitnya baru. Nanti dari depan saja baru, saya biasanya kalau inspeksi di gedung bukan depannya, bukan kantornya, tapi masuk ke kamar mandinya. Lah disitulah letak kelemahan kita, kadang-kadang masih belum disiplin bersih, kadang-kadang kita masih melupakan ini, Pak, karena itu masih menjadi budaya yang perlu kita tingkatkan. Tapi saya yakin Pak Menteri bahwa
dengan teladan daripada keluarga besar transmigrasi, saya yakin bahwa dengan gedung yang mewah ini akan membangkitkan suatu semangat baru. Dan berbicara soal pagar tadi yang dilaporkan Saudara Kak Kanwil, memang saya berbincang-bincang karena beliau dari Jogja, saya dari Magelang. Orang Jawa biasanya nutup-nutup. Sudah buka saja itu sekarang model dibuka saja lah pagar ini supaya transparansinya itu lebih jelas. Jadi ini mungkin Pak Menteri mengetahui transparansi kan, karena Pak kalau sudah karena itu instansi transmigrasi, kalau saya melihat urutan APBN itu termasuk yang mendapat dana yang cukup tinggi setelah pekerjaan umum, Pak. Jadi ini biasanya itu Pak menjadi sorotan khusus. Demikianlah, dan nanti mohon juga tentunya Bapak Menteri untuk mohon pengarahan dan sekaligus permias gedung ini. Dan atas perkenan Pak Menteri kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi usaha kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur beserta segenap unsur Muspida, Ketua DPRD, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bergembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Gubernur beserta segenap jajaran pemerintah daerah atas bisanya dibangun gedung ini yang begini megah di dalam kita Senin Kemis. Ya. Barangkali itulah sebabnya Aceh itu tidak terpasang dan hanya singkatan angin cepat. Ini kapan patahnya ini, udah goyang-goyang. Ya. Ini saya percaya tidak disengaja, tapi karena kekurangan dana. Karena rasanya susah bekerja Pak, ini kalau kayak begini panasnya. Apakah akan sejumlah ini yang berada di ruangan ini atau tidak? Kalau jumlahnya sekian ini rasanya panas sekali, mungkin harus dibagi kaos, baju kaos. Jangan pakai safari. Dalam keadaan yang seperti ini bisa membangun gedung yang semegah dan seindah ini dengan arsitektur yang juga cocok dengan kondisi daerah dan budaya daerah, saya anggap satu prestasi yang luar biasa. Terima kasih. Persoalannya jangan minta uang untuk pemeliharaan. Karena pemerintah sedang bokek. Krisis moneter yang berkepanjangan yang kita tidak kunjung ketemu jawabannya selain daripada kerja keras. Saat ini memang tidak memungkinkan kita untuk berbuat hal-hal yang tidak efisien, karena jawabannya hanya efisiensi di segala bidang. Itu karenanya sebagai Menteri Transmigrasi, maka saya berfungsi mewakili seluruh transmigran untuk memperjuangkan nasib mereka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan transmigrasi, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan jalan transmigrasi. Saya kebetulan di sini, jadi saya sampaikan di sini yang terbaik. Tapi di tempat lain saya tidak akan bicara di tempat lain terbaik. Ya, memang di sini, tapi kan tidak usah ngomong. Gitu. Ya, kebetulan di sini saya sampaikan karena kebanyakan kita lupa bahwa sebetulnya kita mengurusi orang-orang susah dan miskin ini, bukan hanya miskin dan susah itu, bukan hanya miskin, ya, orang-orang transmigran. Karena mereka di daerah asal sangat terbatas kepemilikan lahan. Oleh karena itu mereka datang keluar Jawa supaya mereka mempunyai kesempatan memiliki lahan. Bahkan mereka yang berangkat kebanyakan adalah orang-orang yang bekerja di sektor primer yang memang tidak responsif, tetapi yang ternyata paling kuat bertahan di dalam era yang begini global dan begini menyengsarakan. Kebanyakan mereka adalah petani
yang kalau hanya dibagi lahan tanpa infrastruktur yang memadai tidak ada artinya, dan hanya bisa disebut memindahkan kemiskinan saja dari Jawa keluar Jawa. Oleh karena itu, di dalam pemilihan lahan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang mengerti akan arti pembangunan transmigrasi, tidaklah mungkin ditaruh di pucuk gunung yang jauh dari mana-mana, yang infrastrukturnya tidak mungkin dibangun dalam waktu 1, 2, 3 pelita. Kalau itu diberikan, maka saya pernah bercerita bahwa banyak sekali monyet-monyet di hutan berdoa supaya reinkarnasi nanti tidak jadi orang Jawa. Karena apa? Karena kalau dia reinkarnasi jadi orang Jawa, toh akan dikembalikan ke habitatnya lagi di hutan yang jauh dari mana-mana. Ya. Oleh karena itu, dengan adanya kesadaran, adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang meletakkan, mencadangkan, mengalokasikan tempat sebagai lokasi pemukiman transmigrasi di daerah-daerah yang mungkin dibangun infrastrukturnya tidak terlalu sukar dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama, maka kita akan semakin dekat kepada tercapainya tujuan pembangunan transmigrasi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, meskipun transmigran kita itu bekerja di sektor primer, saya katakan yang tidak responsif terhadap fluktuasi pasar, fluktuasi permintaan, akan tetapi dia yang paling kuat bertahan. Oleh karena itu, maka nafas pembangunan transmigrasi kita saat ini adalah bersandar pada aquakultur dan agrokultur, di mana agrokultur ini terdiri dari agrobisnis dan agroindustri. Kita sudah sadar betul bahwa kita harus bangkit kembali. Kita tidak cerita mimpi yang muluk-muluk dengan teknologi yang berkelebihan sampai rakyatnya pada nganggur, tapi kita cukup kepada teknologi terapan yang kita akan aplikasikan di bidang pertanian. Sangat ironis rasanya kalau kita yang sebagian terbesar bangsa dan rakyatnya itu hidup dari pertanian, tapi semua bahan pokok itu kita masih harus beli dari orang lain. Oleh karena itu, jangan kaget kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian melihat berkali-kali mungkin saya di televisi, di radio, di mana-mana teriak-teriak bahwa saya tidak setuju akan impor terhadap semua bahan makanan. Karena kalau kita tidak ada tantangan, kita tidak akan mungkin bisa maju. Semakin besar tantangan, manusia itu kodratnya adalah semakin semangat. Orang yang semakin susah, dia akan semakin cerdas dan dia akan semakin kuat. Dan orang yang kuat dan tahan menderitalah orang yang akan hidup di dunia ini, bukan orang yang terbuai oleh keenakan, oleh proses pembusukan. Proses pembusukan itu kalau orang sudah keenakan tinggal. Karena itu kalau gedung bagus begini jangan keenakan, terus ketiduran. Yang penting dengan gedung yang bagus dan baru, semangatnya juga bagus dan baru. Semangat baru dari Kanwil dan jajarannya di Riau ini. Meskipun 5 miliar lebih itu sudah dibayar semua atau belum, itu tidak usah dipersoalkan. Yang penting adalah bahwasanya kita bekerja keras. Segala yang disiapkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi kita bisa bekerja keras sampai mencapai tujuan, mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur, demokratis melalui reformasi di segala bidang. Ini, saudara-saudara sekalian, saya sebetulnya mau cerita banyak, tapi saya kehabisan cerita. Saya mau bicara banyak, tapi saya kehabisan waktu. Saya yang jelas, saudara-saudara, bahwa sekarang ini kita harus efisien dan kita harus selalu ingat bahwa dimanapun ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Mana ada kesulitan, ada kemudahan. Karena itu, menurut ayat yang kita biasa baca 5 kali sehari, ya 5 waktu dalam sholat, kita pandai-pandailah memprioritaskan mana yang duluan. Kerjakanlah mana yang mudah dulu, yang sukar belakangan. Ya, jadi apa yang kita bisa kerjakan sekarang, kerjakanlah. Jangan menunggu-nunggu. Meskipun tadi Pak Gubernur mengatakan sesudah Departemen PU
maka Departemen Transmigrasi lah yang dananya paling besar. Itu adalah sangat benar, tetapi tidak 1 sen pun yang keluar. Namun meskipun begitu, tidak menjadi alasan buat kita untuk terjadinya stagnasi. Kinerja kita harus terus bertambah baik dari waktu ke waktu. Kita harus semakin bersemangat. Justru dengan ketiadaan itulah kita bisa menghasilkan sesuatu. Yang penting kita bekerja dan bekerja. Itu saja. Dan saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwasannya transmigrasi akan berhasil untuk menjawab semua tantangan yang sekarang kita hadapi. Terutama tantangan yang berada di depan hidung kita adalah disintegrasi bangsa. Dan keadaan yang begini sulit sekali, tantangannya hanya itu yang paling dekat di depan hidung kita. Oleh karena itu, sektor mana kita lihat yang paling dominan rasanya di dalam bisa menjaga dan membina integritas bangsa kita, yaitu kita sendiri. Transmigrasi. Dengan transmigrasi kita akan bisa menjawab secara lebih tepat bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Transmigrasi yang berhasil mendorong pertanian yang berhasil, dan kita semakin kuat berdiri. Saudara-saudara sekalian, salam dari segenap keluarga besar transmigrasi, salam dari pemerintah. Saya sebagai anggota kabinet menyampaikan salam dari pemerintah Republik Indonesia pada saudara-saudara, meskipun pemerintah tidak pernah bicara kepada saya, tapi saya mengatasnamakan. Selamat bekerja, selamat memakai gedung baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.